Awas. Setelah malam 1 suro berlalu, ada 10 weton yang diprediksi mengalami ledakan rezeki, bagai hujan emas dari langit. Tanpa disangka, bulan penuh keheningan ini justru menyimpan rahasia limpahan keberuntungan yang besar bagi sebagian jiwa terpilih. Jika panjenengan termasuk salah satunya, bersiaplah. Sebab arus rezeki akan mengalir deras dari arah yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, 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 sahabat Ngaos Jawa. Sebelum kita mulai, silakan jawab salam di kolom komentar. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud sambung rasa dan sambung doa antar sesama pencari kebenaran dan keberkahan. Semoga keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi panjenengan semua. Amin. Bulan Suro, sunyi yang penuh arti. Bulan Suro dikenal sebagai bulan yang membawa aura mistis dan spiritual sangat kuat. Banyak orang memilih untuk menyepi, menahan diri, dan memperbaiki laku. Tapi tahukah panjenengan, di balik sunyi dan larangan yang mengiringi malam 1 Suro, tersimpan pintu berkah yang siap terbuka lebar bagi yang mampu menjaga sikap dan kebersihan batinnya. Dalam ajaran kejawen, malam 1 Suro bukan sekadar malam biasa, ia adalah gerbang waktu spiritual. Di malam itu, dimensi gaib terbuka dan arus energi dari leluhur serta alam halus hadir menyentuh dunia nyata. Siapa yang mampu menjaga hati, tidak pamrih, dan ikhlas dalam menjalani hidup, akan memperoleh limpahan rezeki selepas malam keramat tersebut. 10 weton dengan potensi rezeki meledak pasca Suro. Berikut ini 10 weton istimewa yang dipercaya akan mengalami keberuntungan besar setelah malam 1 Suro 1. Kamis Wake, sang penyeimbang dunia and batin. Kamis Wake, sebuah weton yang tampak sederhana namun menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Dalam primbon Jawa, Kamis memiliki nilai Neptu 8 dan Wage bernilai 4. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 12. Sebuah angka yang oleh para ahli kejawen dipercaya sebagai simbol harmoni antara dua dunia. Dunia lahir dan dunia batin. Orang yang terlahir pada Kamis Wake bukanlah pribadi yang mencolok secara kasat mata. Mereka bukan tipe yang suka tampil di depan, apalagi mencari pengakuan. Tapi justru karena itu, mereka menjadi sangat istimewa. Kamis Wake adalah sosok yang hidup dalam diam, namun memiliki kekuatan spiritual yang dalam dan sulit dijangkau oleh nalar biasa. Kehidupan mereka seringkali dipenuhi dengan ujian demi ujian, tapi bukan tanpa maksud. Justru dari cobaan itulah jiwa Kamis Wake ditempa. Mereka dilatih untuk kuat, untuk sabar, dan untuk memahami bahwa tidak semua hal bisa dinilai dari hasil yang tampak. Banyak dari mereka yang sejak kecil telah mengalami pahit getir kehidupan, entah dalam bentuk kehilangan, perjuangan ekonomi, atau pergolakan batin yang tak diketahui orang lain. Namun dari situlah lahir kekuatan sejati mereka. Ketabahan. Selepas malam 1 Suro, energi semesta mengalami perubahan besar. Portal spiritual telah dibuka, dan arus rezeki mulai mencari jalurnya. Bagi Kamis Wake, ini adalah momen emas, sebab karakter dasar mereka yang tenang, sabar, dan tidak gegabah menjadikan mereka seperti wadah yang siap menerima limpahan berkah dari langit. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak mereka sangka. Entah dari relasi yang dulu sempat hilang, bisnis yang tiba-tiba tumbuh, atau bahkan melalui perantara spiritual seperti doa orang tua, leluhur,
atau hasil tirakat yang pernah mereka jalani. Kamis Wake bukan hanya sekadar pekerja keras. Mereka adalah penempuh jalan sunyi yang ikhlas. Mereka sering memilih diam saat disalahpahami, memilih sabar saat diperlakukan tidak adil, dan memilih rendah hati saat mendapatkan keberhasilan. Inilah mengapa energi rezeki yang datang kepada mereka biasanya tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan batin, kesehatan yang stabil, dan relasi yang penuh keberkahan. Namun, ada satu pesan penting bagi panjenengan yang lahir di weton ini. Jangan terjebak dalam zona nyaman batin yang terlalu pasif. Kadang Kamis Waks terlalu menahan diri, bahkan ketika kesempatan besar ada di depan mata. Mereka lebih sering memilih menunggu ketimbang melangkah. Maka selepas malam satu suro ini, saat energi alam sedang berpihak, bangkitlah. Ambil langkah, jangan ragu memulai sesuatu yang baru. Manfaatkan waktu ini untuk menyusun ulang hidup panjenengan. Entah itu dalam bidang pekerjaan, usaha, ataupun kehidupan spiritual. Jika panjenengan memiliki niat untuk memperluas usaha, inilah saatnya. Jika panjenengan ingin memulai laku batin seperti tirakat atau wirid tertentu, ini adalah waktu yang sangat tepat. Sebab langit sedang terbuka, dan setiap niat baik yang dilandasi ketulusan akan dipantulkan kembali dalam bentuk kemudahan. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, jaga selalu hubungan dengan leluhur. Kamis Wake memiliki ikatan batin yang kuat dengan dunia arwah. Maka, sering-seringlah kirim doa untuk orang tua dan nenek moyang panjenengan. Karena lewat merekalah berkah akan mengalir lebih deras dan lebih panjang. Jangan lupa pula untuk terus rendah hati. Semakin panjenengan merendahkan diri, semakin tinggi derajat yang diberikan alam. Karena sejatinya Kamis Wake adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara diam dan bertindak, antara menerima dan memberi, antara dunia dan batin. Jadi, bagi panjenengan yang lahir pada Kamis Wake, bersiaplah. Sebab setelah malam satu suro, rezeki tidak hanya akan menghampiri, tapi juga menetap. Asalkan panjenengan menyambutnya dengan hati bersih, laku tulus, dan jiwa yang selalu terhubung pada Yang Maha Kuasa. Itu 2. Rabu Kliwon, sang pemimpin spiritual. Rabu Kliwon, weton yang dikenal memiliki pancaran wibawa alami sejak lahir. Dalam hitungan primbon Jawa, jumlah neptu dari Rabu 7 dan Kliwon 8 adalah 15. Angka yang tidak hanya tinggi, tapi juga dipercaya membawa kekuatan spiritual besar dan aura kepemimpinan yang terpancar dari dalam jiwa. Mereka yang lahir pada Rabu Kliwon biasanya memiliki kepribadian yang mantap, tidak mudah goyah oleh situasi, dan cenderung disegani sejak muda. Bahkan saat mereka belum memiliki jabatan atau kekayaan, keberadaannya sudah membawa pengaruh. Kata-katanya sering didengar, keputusannya dihormati, dan tindakannya menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Ini bukan sekadar kebetulan. Neptu 15 mengandung kekuatan magnetik spiritual yang menjadikan Rabu Kliwon bak poros dalam sebuah lingkaran kehidupan. Mereka bisa menjadi pemimpin, pembimbing, atau bahkan perantara antara dua dunia manusia dan alam halus. Selepas malam satu suro, ketika gerbang spiritual terbuka dan energi semesta mulai menyelaraskan diri, Rabu Kliwon mendapat pancaran paling kuat. Alam seperti menyinari mereka dengan cahaya yang menuntun ke jalan keberuntungan. Banyak dari mereka yang tiba-tiba menerima tawaran, proyek, atau peluang besar, meski sebelumnya seakan tidak ada tanda-tanda. Inilah salah satu keunikan Rabu Kliwon. Keberuntungan mereka tidak datang karena usaha semata, tapi karena panggilan waktu. Ketika waktu sudah tepat dan hati mereka siap,
Rezeki itu akan datang sendiri melalui orang yang dulu pernah terbantu oleh kebaikan mereka, melalui jalan yang tak disangka, atau melalui hasil dari sabar dan ikhtiar yang mereka jalani selama ini. Namun di balik segala kelebihan itu ada tanggung jawab besar yang menanti. Sebab dalam dunia spiritual, semakin tinggi neptumu, semakin besar pula beban yang kamu bawa. Rabu Kliwon harus sangat berhati-hati dalam menjaga niat, laku, dan ucapannya. Sebab apapun yang mereka lakukan bisa berdampak luas, baik secara gaib maupun nyata. Satu kalimat yang terucap dari mulut seorang Rabu Kliwon bisa menjadi doa yang dikabulkan. Tapi bisa juga menjadi kutukan jika diucapkan dalam kemarahan. Maka mereka harus belajar menahan diri, menimbang sebelum bicara, dan mengendalikan emosinya. Tidak jarang Rabu Kliwon diuji lewat jabatan, harta, atau pujian. Sebab godaan terbesar bagi mereka bukanlah penderitaan, tapi kekuasaan. Jika mereka mampu menghadapinya dengan kerendahan hati, maka berkah yang turun tidak hanya besar, tapi juga panjang dan langgeng. Tapi jika mereka tergelincir dalam kesombongan, maka keberkahan itu bisa berubah menjadi ujian berat. Untuk panjenengan yang lahir di Rabu Kliwon, inilah waktunya membuka lembaran baru. Energi pasca 1 Suro sedang memuncak. Jika selama ini panjenengan ragu untuk memimpin, sekaranglah saatnya maju. Jika selama ini panjenengan menyimpan gagasan, sekaranglah waktunya mewujudkan. Namun jangan lupakan laku batin, lakukan wirid-wirid yang bisa menenangkan jiwa. Perbanyak tirakat ringan seperti puasa mutih atau membaca salawat dan zikir di malam hari. Bagi yang beragama Islam, surat Al-Fatah dan Al-Waqiah sangat cocok diamalkan selepas 1 Suro. Sebab 2 surat ini membuka pintu kemenangan dan rezeki. Dan yang paling penting, jaga hubungan baik dengan orang tua dan leluhur. Rabu Kliwon memiliki jalur batin yang kuat dengan roh para pendahulu. Doa dari orang tua, restu dari leluhur, dan niat bersih dari dalam hati akan menjadi bahan bakar spiritual yang dahsyat. Dengan itu semua, rezeki panjenengan tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga kemudahan, kemuliaan, dan ketentraman lahir batin. Rabu Pahing, sang pejuang berani. Dengan Neptun 16, weton ini adalah lambang keteguhan dan ketekunan. Mereka dikenal pekerja keras dan selepas malam Suro, arus rezeki mereka akan terbuka luas. Kunci keberhasilan mereka adalah tindakan yang cepat dan keputusan yang tepat. Namun, tetaplah sabar dan tidak mudah terpancing emosi, agar berkah yang turun tidak cepat hilang kunpat. Minggu Kliwon, si pendiam penuh ilham Neptu, 13 memberi mereka kekuatan spiritual tersembunyi. Setelah malam 1 Suro, mereka sering mendapat wangsit lewat mimpi atau intuisi yang kuat. Ide-ide cemerlang bisa muncul dari ketenangan jiwa mereka. Tapi waspada, jangan biarkan keraguan menghalangi langkah. Meditasi dan wirid akan sangat membantu menjernihkan hati mereka. Minggu Pon, penjaga harmoni and pemersatu. Neptu 12 memberi mereka energi harmonis. Mereka disenangi banyak orang karena sikapnya yang tenang dan bersahabat. Selepas Suro, mereka akan dilirik untuk diajak kerja sama atau proyek-proyek yang membawa rezeki besar. Tantangan utama mereka adalah jangan terlalu sering mengalah hingga kehilangan kesempatan. Percayalah pada kemampuan diri. 6. Selasa Legi, si tangguh yang tak banyak bicara. Meskipun Neptunya kecil, 8, justru disitulah kekuatan mereka. Selasa Legi terkenal tekun dan telaten. Selepas malam Suro, mereka cocok memulai usaha baru yang tumbuh perlahan, namun pasti rezeki akan datang dari hasil ketekunan dan kesabaran mereka.
Tapi mereka perlu memperkuat pendirian agar tak mudah terpengaruh lingkungan. 7. Selasa Pahing, sang pemecah tantangan. Neptu 12 melambangkan semangat kerja keras dan keberanian. Selepas malam suro, mereka akan mendapat banyak peluang baru. Sifat berani dan nekat mereka bisa membuka jalan rezeki besar. Tapi mereka perlu waspada. Jangan terlalu keras kepala. Dengarkan nasihat dan jaga hubungan keluarga agar keberuntungan tidak membawa konflik. 8. Senin Wage, si sabar pembuka jalan rezeki. Dengan Neptu 8, Senin 4 plus Wage 4, weton ini dikenal kalem dan telaten. Setelah malam 1 suro, usaha kecil mereka akan mulai berkembang. Walau tidak spektakuler, tapi berkahnya awet. Kekuatan mereka ada pada ketekunan dan doa yang konsisten. Namun, mereka perlu mengatasi rasa ragu dan mulai percaya pada kemampuan sendiri. Senin Kliwon, penarik kepercayaan dan rasa simpati. Neptu 12 memberi keseimbangan antara logika dan intuisi. Mereka sering diberi tanggung jawab besar karena auranya yang meyakinkan. Rezeki datang dari relasi, rekomendasi, dan dukungan spiritual orang tua. Tapi mereka harus belajar mengendalikan perasaan agar tidak terbebani oleh pandangan orang lain. 10. Sabtu Wage, si mistis dengan jalan hidup berliku. Neptu 13 memberi mereka aura spiritual kuat. Selepas malam 1 suro, mereka akan mengalami peristiwa yang mengubah hidup, bisa berupa peluang usaha, bantuan dari orang berpengaruh, atau ide besar yang muncul begitu saja. Tapi karena mereka dekat dengan alam gaib, harus tetap rendah hati dan menjauhi kesombongan. Sahabat Kodam sejati yang dirahmati semesta, sampailah kita di ujung perjalanan pembahasan kali ini tentang weton-weton pilihan yang dipercaya akan mengalami ledakan rezeki selepas malam 1 suro. Malam yang tidak sekadar gelap dan sunyi, tapi juga mengandung ribuan makna gaib yang tak terucap oleh lisan biasa. Tentu bukan berarti weton yang tidak disebutkan hari ini tidak memiliki keberkahan. Ingat, setiap manusia memiliki jalurnya masing-masing, tetapi bagi mereka yang lahir dalam weton-weton tadi dan telah menjaga diri, laku, serta batinnya dengan bersih, semesta kini sedang membuka pintu istimewa. Pintu rezeki, pintu kesempatan, dan yang lebih dalam lagi, pintu pemurnian jiwa. Selepas malam 1 suro, arus energi tak kasat mata mulai bergerak. Tidak semua orang peka terhadap perubahan itu. Tapi mereka yang hatinya jernih, yang hidupnya tidak hanya mengejar dunia, tapi juga menata akhirat, pasti bisa merasakannya. Perasaan lebih ringan, tiba-tiba merasa yakin. Ada ide muncul begitu saja. Ada seseorang yang lama tak terdengar, tiba-tiba menghubungi. Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara semesta memberi tanda. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi. Rezeki yang datang dari langit tidak selalu berbentuk emas atau uang. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan hati. Kadang berupa kesehatan yang stabil. Kadang dalam wujud anak-anak yang mulai patuh, suami atau istri yang berubah menjadi lebih pengertian, bahkan kadang hadir sebagai waktu luang untuk beribadah dengan lebih dalam. Bagi panjenengan yang merasa termasuk salah satu dari weton yang disebutkan, ini adalah saatnya untuk meluruskan kembali arah hidup, luruskan niat, bersihkan hati dari pamrih yang berlebihan. Jika selama ini hidup seperti stagnan, tidak bergerak, maka selepas suro adalah saatnya panjenengan mulai melangkah. Langkah itu tidak harus besar, tidak harus langsung mengubah dunia, tapi cukup satu demi satu, sedikit demi sedikit.
seperti aliran air yang sabar ya, namun mampu mengikis batu. Yang penting adalah istiqomah, konsisten dalam kebajikan. Jangan lupa rezeki yang besar sering datang dari kebaikan yang kecil, dari doa yang tulus di tengah malam, dari sedekah yang mungkin kita anggap sepele, dari memaafkan orang lain dengan sungguh-sungguh, dari membersihkan hati dari iri, dengki, dan kesombongan. Dan untuk panjenengan yang saat ini merasa hidupnya masih gelap, masih penuh rintangan, dan belum melihat cahaya rezeki yang dijanjikan, jangan berkecil hati. Bisa jadi panjenengan sedang dalam proses. Rezeki panjenengan sedang disiapkan. Allah tidak pernah tidur. Alam semesta tidak pernah abai. Mereka hanya menunggu waktu yang paling tepat. Yang terpenting adalah jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti menyambung silaturahmi. Jangan lelah untuk berdoa dan bermunajat. Sebab sebagaimana malam satu suro yang sunyi, lalu berganti menjadi fajar yang terang. Hidup panjenengan pun akan demikian. Setelah gelap, datanglah terang. Setelah menahan, datanglah pelimpahan. Sebelum kita akhiri, mari kita tanamkan dalam diri bahwa segala yang datang bukanlah semata-mata karena usaha kita, tapi karena rahmat-Nya. Dan ketika rezeki meledak dari arah yang tak disangka, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa berbagi. Jangan lupa bersujud. Karena sejatinya semakin panjenengan bersyukur, semakin deras pula rezeki yang mengalir. Bukan hanya untuk panjenengan, tapi juga untuk orang-orang yang hidupnya bersinggungan dengan panjenengan. Akhir kata, semoga video ini menjadi wasilah kebaikan bagi siapa saja yang menonton. Semoga informasi yang disampaikan membawa manfaat, bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi juga menambah keyakinan bahwa hidup ini penuh misteri. Dan salah satu misteri itu bernama berkah dari langit. Teruslah berjalan di jalan yang lurus. Jangan takut tersesat selama niat panjenengan baik. Dan jangan ragu untuk melangkah, karena kadang keberuntungan datang bukan karena kepintaran, tapi karena keberanian untuk percaya pada pertanda dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.